tatkala Nabi Muhammad SAW istirahat, datanglah malaikat Jibril. Lamma nazara Jibril alaihissalam, qara'a halaqatal bab. Sampai di rumahnya Rasulullah, maka itu diketuk pintunya rumahnya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengetahui bahwa itu yang datang adalah malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, ji'tani bi ayati rahmah am bi ayati azab? Apakah kau datang malam ini membawa ayat rahmat atau ayat yang terkait dengan azab, siksaan? Faqala inna Allah yuqri'uka salam wa yad'uka li hadratihi li sirrin bainaka wa bainahu. Wahai Muhammad, ini malam aku tidak membawa wahyu, tapi membawa satu pesan. Allah kirim salam kepada engkau wahai Muhammad, dan Allah memanggilmu untuk satu urusan yang sangat rahasia, maka engkau harus menghadap kepadanya langsung, tidak boleh pakai perantara. Aku kesini datang dalam rangka untuk menjemputmu. Katakan, ya Jibril, fal karim yad'uni ilaihi. Wahai Jibril, apakah zat yang maha mulia itu memanggil saya? Apa gerangan? Faman ladzi yasna'u? Apa gerangan yang akan diperbuat kepada saya? Qala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ada satu hal wahai Rasulullah, mengistimewakan untuk supaya Allah membereskan, membebaskan dosa-dosamu yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Itu tujuan yang pertama. Maka kemudian kita mengenal dan mengetahui Rasulullah itu sebagai hamba yang maksum, terbebas daripada dosa. Karena nas ini sudah menegaskan liyaghfira lakallah ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi itu khusus untuk Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah tidak merasa puas dengan jaminan tersebut. Qala hadza li fama li'iyali. Wahai Jibril, itu diperuntukkan khusus untukku. Terus bagaimana keluargaku? Kalau aku dijamin diampuni dosa-dosa, artinya sudah pasti masuk surga selamat. Terus keluargaku bagaimana? Jadi yang difikirkan itu bukan hanya pribadinya, ya keluarganya juga. Kita ikut bahagia dengan keluhan Nabi Muhammad ini, karena kalau kita berbicara keluarganya Nabi, itu ada dua pendapat ulama yang artinya kita termasuk di dalamnya. Siapa itu keluarga Nabi? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah, itu namanya keluarga Nabi. Jadi kita kalau beriman pada Allah, kita takut kepada Allah, masuk dalam golongan tersebut. Ada lagi kalau dari sisi zakat, maka semua orang-orang yang mereka dilarang menerima zakat, terkhusus daripada 4 jalur, anak turun daripada Sayyidina Abbas, anak turun daripada Sayyidina Ja'far, anak turun daripada Sayyidina Aqil, anak turun daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang yang keturunannya adalah keluarga khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih terkhusus lagi yang langsung ke darahnya Nabi Muhammad, bukan tersambung di atasnya, adalah dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, yang kemudian punya anak ulama-ulama besar, Ali Zainal Abidin, kemudian dijuluki As-Sajjad, ahli sujud, Al-Imam Faqihul Muqaddam, kemudian Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dan seterusnya. Ulama-ulama besar, termasuk pengarang Ratibul Haddad Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Itu semua yang dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dari salah satunya itu. Kemudian juga termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dari Sayyidina Hasan. Terus ke bawah sampai sekarang ini ya termasuk guru kita Al-Habib Taufik
bin Abdul Qadir As-Segaf, guru saya pribadi dan tentunya guru kita semuanya ya. Saya secara langsung belajar kepada beliau, jadi tersambung sanad ilmu kepada cucunya Rasulullah langsung ya. Ini satu kebanggaan, ini satu kebanggaan. Maka Nabi mengatakan, terus bagaimana keluargaku wahai Rasulullah, wahai Jibril? Jibril mengatakan, qala wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan memberikan kepadamu semua permintaanmu sampai engkau ridho. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka diceritakan pada tafsir ayat ini, di mana ada nanti di hari kiamat, orang sudah masuk ke dalam neraka, sudah dipanggang di sana, sudah gosong gosong. Nabi-nabi sudah pada bersantai. Nabi Adam duduk di singgasananya, Nabi Ibrahim duduk singgasananya, Nabi Nuh duduk singgasananya, Nabi Musa, Nabi Isa sudah duduk singgasana semuanya. Nabi Muhammad SAW, beliau masih bingung, dicarinya itu umatnya ke neraka, dicek lagi, diperiksa lagi, dicek lagi, periksa lagi. Adakah umatku yang masih dibakar di neraka? Tidak rela Rasulullah, tidak rela Rasulullah SAW, sampai harus semua tuntas, tidak ada yang masuk neraka. Ini harapan yang kemudian Allah kabulkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Aku kasih apa yang kau minta sampai engkau ridho. Karena Nabi SAW bersujud memikirkan umatnya, sampai bersujud, ya Allah ummati ummati. Bagaimana itu ya Allah, umatku bagaimana? Sujud, Allah kasih ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Maka sungguh miris kalau ada umat Nabi Muhammad begitu disayangi oleh Nabi, tapi umat itu sendiri yang yang bangkang. Nabi kan sudah kasih jaminan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali orang-orang yang nolak dia masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga kecuali orang-orang yang nolak masuk surga. Kalau saya tanya kira-kira hadirin ini, kira-kira nolak tidak masuk surga? Tidak ya, tidak nolak tentunya. Cuman Nabi, sahabat berpikir juga begitu, masa ada yang nolak masuk surga? Lalu ada yang memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang nolak masuk surga itu? Sahabat berpikir begitu juga, masa ada umat nolak masuk surga? Sehingga bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nolak masuk surga? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhulul jannah. Siapa orang-orang taat kepadaku, ya dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad abah. Siapa yang dia bermaksiat, dialah orang-orang yang menolak untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi balik kepada pribadi kita masing-masing. Jadi setiap orang-orang membangkang itu sesungguhnya dia sudah melemparkan dirinya secara tidak dia sadari, melemparkan dirinya secara dia tidak sadari ke dalam neraka. Maka semua pelanggaran-pelanggaran, coba direnung-renungkan ya, apapun itu pelanggaran yang menjadikan catatan dosa Allah murka, maka sesungguhnya dia yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Itulah yang menolak masuk surga.